Iya, ada yang dibongkar, diganti loh dalamnya. Ditambahin elko lah. Dia bilang ini salah nih pabrik. Gila. Ini kelihatan muka-muka yang kesel sama pemain gitar. Kelihatan dendamnya gitu. Oke, jadi kita mesti ngerti bahwa ini sesuai dengan ukuran negara tropik seperti Indonesia. Makanya ketika kita ngeset sound di negara salju di Eropa, sebetulnya panjang gelombang, lambdanya itu juga berbeda. Tidak mau bunyi, hanya setiap orang harus tahu mencari headroom bagaimana caranya. Saya kasih waktu 20 menit. Kalau ada orang yang menggunakan reverb seperti ini waktu orang lagi khotbah, dodol. Jadi gini, kenapa sih kita harus dipaksain Pak Deka untuk Anda harus nyoba? Kan saya cuman singer, saya enggak. Tapi berapa banyak Anda sekarang jadi tahu ternyata ngeruting itu juga enggak sesederhana seperti yang kita minta. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yosua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Dan kali ini saya ada di mana? Jaya Wijaya Bali, dan kita sedang ada di BAT, Basic Audio Training, bersama Jaya Wijaya Audio Denpasar, Bali. Terima kasih Bro Hendrik yang sudah memberikan ruang, kesempatan, waktu untuk netizen Bali bisa belajar bersama-sama di tempat ini. Dan sudah bersama dengan saya para netizen Bali dalam segmen Berani Belajar Audio di sini. Podcast Pro Audio nomor 1 di Indonesia. Mana tweet-tweetnya? Elu sih ngaco, kecepetan tadi. Orang belum dikasih tanda, dia tepuk tangan gitu ya. Itulah suka dukanya saya podcast bersama Raja Terakhir. Dan bersama dengan saya David Glenn, Raja Terakhir. Gimana netizen Bali? Selama ini kita hanya berjumpa di dunia maya, nonton YouTube, nonton IG-nya Promedia. Dan hari ini kita jumpa darat, kopi darat. Semoga kita bisa saling memberkati, jadi berkah. Semuanya belajar, kita sama-sama belajar. Setuju Pak David ya? Setuju. Jadi semoga netizen juga enggak bosen dan mohon maaf sekali lagi mohon maaf kalau kalian berharap datang, wah saya belajar digital mixing, saya belajar tentang imersif, saya belajar tentang yang advanced processor. Tidak sama sekali, karena yang kita ajar adalah sesuatu yang dasar, yang basic. Bukan karena menganggap enteng, menganggap rendah netizen di sini, enggak sama sekali. Justru karena kita melihat banyak kita yang setiap hari sudah mixing, operator, mixing konser, saking sibuknya kita belajar banyak hal yang baru langsung aplikatif, sampai kita melupakan dasar dari audio itu sendiri. Ya enggak sih? Tahu singkatan Jack TRS aja gara-gara kita punya konten sama Roy Suryo, takian gitu. Padahal sudah ngomong beli Jack TRS itu udah berkali-kali, tapi singkatannya aja baru tahu ketika ada rame viral konten itu. Halo, betul nggak sih? Wah iya ya ternyata. Roy Suryo. Jadi ternyata banyak hal yang basic yang kita sendiri kurang kuat. Basic itu penting, setuju bilang yes. Waktu pondasi kita kuat, maka kita bisa membangun bangunan akan yang lebih tinggi. Oke netizen, kita akan terus upgrade karena ilmu audio nggak pernah ada habisnya. Siap diberkati? Siap belajar sama-sama netizen se-Indonesia Raya? Oke, nggak lama-lama, nggak panjang-panjang, kita akan mulai sesi pertama. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Raja Terakhir, David Glenn. The floor is yours. Silahkan Pak David. Oke. Pertanyaan nomor 1. 300 Hz lambdanya berapa? Mutiar gue, baru mulai gue. Yang bisa langsung boleh angkat tangan. Ini sekali lagi kita informal, kita santai gitu ya. Yes. Santai. Bahkan beliau saya silahkan diinterap kalau ada yang salah. Bahkan Pak Yosua salah ngomong, silahkan. Yes. Ya. Ya sudah, yang gampang lambda dari 100 Hz. Wah ini kurang nonton YouTube ini ternyata ini. Karena itu mau nggak mau saya back to basic ya, nggak apa-apa ya. Oke, itu 100 Hz yang paling atas.
ada 2 puncak, ada 2 lembah kan gitu. Berarti ini 2 gelombang, 2 cycle, 2 sine wave. Ini 2 sine wave. Ini yang namanya getaran. Oke. Yang bergetar tangan saya plus whiteboard marker ya. Juga. Cuman saya nggak bisa bergetar 20 kali dalam 1 detik gitu loh. Kalau tangan saya bisa bergetar 20 kali dalam 1 detik, istri saya ada 12. Gitu. Kurang lebih. Harusnya dia sempurna kayak yang tadi. Bisa ngerti maksud saya? Ini yang kita sebut 0 derajat. Ini seandainya loudspeakernya begini, berarti dia ke atas dulu baru ke bawah gitu loh. Ke atas, ke bawah, ke atas, bergetar begitu kan. Nah kalau dia bergetar 20 kali, jadi ada 20 buah seperti ini. Makanya karena ini 0 360 disebutlah ini one cycle gitu loh, 1 buah putaran. Juga disebut 1 gelombang sama saja. Nah, kalau dalam 1 detik ada gambar seperti ini 20 buah, maka kita sebut 20 Hz. Hertz ya, ingat bukan Hertz. Karena telinga manusia hanya bisa mendengar 20 Hz hingga kan gitu. Berarti jika dalam 1 detik ada 1000 buah, 100 buah gambar seperti ini, bisa ngerti? Maka sebuah gambar ini dalam 1 detik ada 100 buah gambar seperti ini. Dalam 1 detik. Berarti 1 sine wave, 1 gelombang itu berapa detik? 0, gitu. Jadi 1 getaran itu 1/100 detik kan gitu. Selain itu ternyata selain ini ada periodenya, ternyata dari 0 sampai 360 itu juga yang disebut lambda. Inilah lambda. Lambda adalah panjang gelombang. Di mana panjang gelombang punya rumus kecepatan bunyi di udara dibagi frekuensi. 340 meter per misalnya 100 ya. Ini kan 100 Hz kan. Berarti 100 Hz lambdanya 3,4 meter gitu. Oke, jadi kita mesti ngerti bahwa ini sesuai dengan ukuran negara tropik seperti Indonesia. Makanya ketika kita ngeset sound di negara salju di Eropa, sebetulnya panjang gelombang, lambdanya itu juga berbeda. Makanya waktu kita respon frekuensi, respon ketika kita nganalizer ketika salju, sama ketika summer, sama ketika musim yang berbeda, sesungguhnya responnya berbeda. Sampai di sini yang nangkep katakan yes. Betul nggak? Karena seringkali kita nggak pernah memikirkan hal yang sedetail itu. Kita pikir semuanya sama. Panjang gelombang adalah lambda, adalah wavelength. Dimana kalau kita mentuning line array ataupun mentuning delay, itu selalu ada suhu. Itu mempengaruhi lambda soalnya. Jadi soundchecknya siang, lagi panas kan. Kecepatan bunyi di udaranya beda. Nanti malam kalau di Ubud kan agak dingin. Beda lagi settingannya. Makanya sering ya ketika kita cek sound, kayaknya tadi bagus ya ininya ya. Dia lupa ketika dingin sebenarnya responnya sudah berbeda. Ya, semakin suhunya naik, kecepatan bunyi di udara semakin cepat. Jadi bisa sampai 346, 347. Ini tuh kalau suhunya 19 derajat Celcius. Tapi angkanya enak buat ngitung gitu loh. Perkenalkan, nama saya Tommy dari Sidoarjo, Jawa Timur ya. Saya sudah mengikuti Basic Audio dengan Pak David dan juga diselenggarakan oleh Promedia. Sudah berjalan, alhamdulillah sudah 1 tahun ini. Sudah di luar kepala, maksudnya itu sudah sering lupa, makanya saya selalu ikut. Berhubung dengan yang disampaikan oleh Pak David tadi, bisakah minta tolong diilustrasikan dalam sebuah gambar atau mungkin sebuah penjelasan terkait dengan perbedaan suhu, ilustrasinya itu seperti apa Pak? Perbedaannya terhadap frekuensi respon atau perbedaan lainnya bisa dijelaskan atau diilustrasikan dalam bentuk gambar atau penjelasan Pak dari perbedaan suhu tadi itu Pak. Sehingga kedepannya kita ketika ada permasalahan dengan suhu dingin barangkali dikirim ke Antartika kan jadi soundman kan bisa tahu seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak dari saya seperti itu.
Luar biasa. Pak Tommy. Penontonnya penguin nanti berarti itu. Ya. Intinya begitu kecepatan bunyi di udara itu berubah, sudah pasti lambdanya berubah, setuju nggak? Begitu lambdanya berubah, semuanya berubah. Jadi si prediction software kita itu langsung berubah. Begitu suhunya kita bedain, tek tek tek, ntar dia punya warna beda-beda. Yang main gitar nyopot jack, gejrak. Yang dimarahin kita. Ini kelihatan muka-muka yang kesel sama pemain gitar. Kelihatan dendamnya gitu. Kelihatannya di prediction software, nggak bisa langsung ketahuan set, yang tadinya begitu sekarang jadi set. Sama bunyikan sound pada malam hari itu kok lebih terasa enak di malam hari daripada di siang hari. Iya, berarti Apakah itu karena pengaruh psikologis kita karena panas, jadi dengernya pun juga panas emosi atau gimana Pak? Atau memang betul karena pengaruh suhu tadi itu di frekuensi sama timbre itu Pak? ya kalau si orang yang tuning itu pinter, dia udah tahu bahwa nanti malam suhunya akan sekian. Gitu loh. Jadi dia punya memori. Tetapi masalah perasaan itu tidak bisa diapa-apakan kalau kita memang cinta. Ngomong apa sih? Kita tuh tidak sadar bahwa telinga manusia itu adalah bagian dari panca indera. Lima-limanya itu punya perasaan, punya selera, beradaptasi. Masing-masing punya selera. Hati-hati. Yang tadinya nggak enak jadi enak. Yang tadinya enak jadi nggak enak. Kalau perasaan kita lagi nggak enak, apalagi kita lagi benci banget sama operator, nggak ada enaknya. Antena dari wireless ini itu ada range-nya. Kalau kita beli wireless, itu kita lihat range-nya berapa sampai berapa. Sudah pasti di atas 300, nggak mungkin di bawah 300. Tidak diperbolehkan di dunia pro audio. Frekuensi carrier itu di bawah 300, nggak boleh. Namanya very high frequency atau VHF. Dan di setiap negara itu sudah ditentukan. Misalnya negara Malaysia itu hanya boleh sekian sampai sekian bandwidth-nya untuk wireless khusus pro audio. Di Thailand sekian sampai sekian. Nggak boleh dipakai sama yang lain. Itu untuk pro audio. Untuk pilot militer segini, untuk pilot komersial segini, untuk handphone provider ini segini. Itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Oke, perkenalkan dulu saya dengan Robi dari PT Robert Bosch Indonesia, prinsipal dari Bosch, Electropos dan Dynaport di Indonesia. Jadi kita berdomisili di Jakarta, tepatnya daerah Jakarta Selatan. Berikut mungkin kalian sudah familiar karena dia ada di samping saya persis. Itu seri Evolve. Tadi mungkin beberapa lihat kok yang sebelumnya seri ELX juga ada apps, kontrol, yang Evolve juga ada apps. Kebetulan yang saya di sini 50M. Dia ada 3 seri, 50, 50M, 30M. M itu built-in mixer. Dan mixer itu semua dikontrol dari mobile phone kita. Simple, jadi biasanya ini untuk kegiatan yang DJ umumnya. Kalau di US sih paling famous seri ini untuk DJ karena dia portable, nggak butuh bawa peralatan mixer mini apa segala macem. Hanya dikonek satu, tinggal yang dikonek ke iPad atau ininya dia, Androidnya dia langsung bisa kontrol di sana semua. Dan jumlah 2 unit ini masing-masing kan 8 channel, jadi 16 channel. Udah lebih dari cukup rasanya kalau main simple gitu. Buat yang seri Evolve kan tiap unit udah ada built-in mixer 8 channel ya berarti? Ya, yang seri M. Oh ya, yang M serinya. Itu kalau misalnya ditumpuk di seri 16 itu bisa lebih lagi? Maksimal 16. Maksimal 16. Nah, ada 2. Kita penggunaan biasanya kan kayak skala kecil, itu kan umumnya 2. Kalau udah banyak itu udah instalasi. Jadi instalasi mungkin bisa, instalasi menggunakan seri ini juga. Cuma sudah pasti otomatis kita menggunakan manajemen umumnya. Dan jangan takut, ini simple sekali, bahkan orang awam yang untuk seri Evolve ini, dia pertama pasti ada ketakutan kalau orang awam belajar, ini saya ingin mati nggak ya, ini pasangnya salah, rusak nggak ya? Magnet, saya pasang terbalik pun, tiangnya magnet semua, bisa nyala, simple, dan dia sudah full DSP. Full DSP-nya simple, tinggal kita tahu lah umum DSP mau settingnya music, speech, clock, semua ada. Bahkan EQ-nya sendiri pun kalau kita mau yang seneng main button,
ada di sini semua. Sudah, betul. Filternya juga bersahaja. Kalau kita nggak ngerti fit, dia ada tarometer. Di sana biasanya yang agak membingungkan kan, ini fit berapa ukurannya? Nggak usah pusing. Ukur aja berapa meter ada di sana dalam satuan meter. Q&A, pertanyaan pertama. Di depan, ya. Ini pertanyaan aplikasi, jangan pertanyaan rumus lagi, meleduk nih nanti kepala. Tapi ya boleh aja, nggak apa-apa. Toh yang berasap nanti juga raja terakhir. Silakan. Saya mau bertanya tentang delay. Apakah delay ini juga terjadi karena perbedaan panjang kabel ke loudspeaker? Yes. Berarti untuk mendapatkan titik delay yang seminim mungkin harus mengukur dengan tepat kabel panjang kabel ini. No. Harus pakai smart. Tuh, karena berani bertanya dikasih hadiah sama Pak Robi, Silakan, tepuk Pak. tangan yang dapat hadiah. Berani. Udah, yang penting Wah, berani berani. bertanya, belajar audio di sini. Podcast Pro Audio nomor 1 di Indonesia. Ini saya yakin juga beberapa ada yang nanya, Wildan boleh tolong ditayangkan, Pak Yosua, kaosnya kalau mau beli di mana? Spesial buat netizen yang di Bali, nanti kasih kode aja waktu beli, silakan bisa scan di sini juga. Ada QR-nya kalau mau linknya. Kaosnya Pak Deka dan saya berani belajar audio di sini. Bisa dapatkan di link berikut ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Komang Indibera berasal dari Kintamani. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang bagaimana cara kita mengetahui kalau sound system yang kita pasang itu mengalami delay yang sangat sedikit atau sangat kecil. Yang tadi pakai software. Berarti untuk pendengar-pendengar yang awam itu mungkin akan sulit didengarkan mungkin ya? Berarti Banget. Aduh, makanya banyak orang ngomong, aduh ini delay 0,03 detik. Kamu yang delay kali otaknya. Nggak bisa tahu, ya ampun. Perkenalkan, nama saya Apip dari Lombok. Ya, Pantesan pedes. Iya, silakan. Lombok asli. saya pernah mendengar teknologi VIR. Bagaimana cara kerja VIR tersebut? Oke. Terima kasih. Apakah singkatan dari VIR ada yang tahu? Finite Impulse Response. Oke. Lawannya? Infinite. Double IR. Infinite Impulse Response dan Finite Impulse Response. Orang menerangkan, waduh, berbelit-belit, enggak karu-karuan. Kalau loudspeaker, kita kasih listrik, dia kan bergetar kan. Oke, begitu listriknya berhenti, si konus masih bergetar atau langsung ikut berhenti? Masih ada kan? Pasti kan? Ada sisa kan? Oke, kalau sisa ini finite, berarti dia dibatasi. Sisa itu teknologi digital, bagus sekali. Tapi kalau infinite, dia sampai habis, terus aja gitu, sampai habis. Itu yang namanya fear factor. Gambarnya kalau di Google, ada orang lagi nembak atau enggak pakai balonnya dipecahin, jedor di sebuah ruangan yang bergema. Oke. Kalau dia infinite, dia reverbnya besar sekali. Wow, gitu kan. Kalau dia finite, bisa gitu. Kita bisa melakukan itu pakai gate sebenarnya yang paling gampang. Kan dia bergetar, kabelnya dilepas, dia masih ada sisa kan? Begitu dia ada sisa, apakah ada listrik kembali atau enggak? Ada dong. Nah kalau itu lumayan besar, bahaya loh. Namanya EMF, back EMF, back electromagnetic field. Itu cara kita mengukur dengan damping faktor yang ada di power amp kita. Damping faktor, slew rate, total harmonic distortion, AWG-nya berapa, panjang kabelnya berapa. Selamat berjuang. Udah aja beli loudspeaker yang aktif, colok, bunyi, branded, selesai. Dan sudah dihitung oleh pabrik. Jadi nggak usah dihitung lagi. Semua orang technical dari pabrik-pabrik yang branded datang ke sini, semua ngomong, kamu ngapain ngukur speaker saya?
kamu ngapain ngukur loudspeaker saya yang sudah saya ukur setengah mati? Terus pakai dioprek-oprek lagi dirubah. Iya, ada yang dibongkar, diganti loh dalamnya. Ditambahin elko lagi. Dia bilang ini salah nih pabrik. Gila. Selamat malam Pak David, nama saya Agus dari Gereja Sion. Saya mau nanya gimana cara menghitung kebutuhan speaker untuk di dalam ruangan ataupun di luar ruangan gitu. Jadi biar kita tahu berapa bawanya atau bagaimana wattnya. Lu kasih itu dulu. Tanya bagus. Dijawab dulu. Enggak, kasih dulu baru dijawab. Jawabannya panggil saya aja nanti saya urus. Nggak bisa, harus survei, nggak bisa. Harus panggil saya, ntar saya urus. Caranya telepon Pak David, telepon Bro Hendrik Jayawijaya, telepon dari tim teknis Promedia, kasih AutoCAD-nya, kasih desain ruangannya. Kenapa? Karena sekarang banyak software-software simulasi. Halo netizen se-Indonesia Raya, khususnya yang ada di Bali. Masih bersama dengan saya Yosua Yan dari Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Wow, thank you banget. Antusias yang luar biasa dari netizen se-Bali dan sekitarnya. Bahkan sekarang sampai jam 8:30 semuanya masih stay, haus untuk belajar. Netizen Bali, netizen yang rendah hati dan terus mau belajar. Luar biasa pokoknya. Dan sampai ketemu di konten-konten kita selanjutnya dan basic audio training selanjutnya di Bali, masih bersama program Berani Belajar Audio di sini. Podcast Pro Audio nomor 1 di Indonesia. Mana tepuk tangannya Bali? Sweet, 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 sweet. Sama-sama netizen Bali katakan peace sama-sama 1, 2, 3. Peace. Thank you netizen Bali. Tepuk tangan buat kita semua. Halo netizen se-Indonesia Raya. Masih bersama dengan saya Yosua Yan dari Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Hari ini saya ada di mana? Kita ada di GBI Rock Lembah Pujian Bali. Mana tepuk tangannya? Dan kali ini kita ada dalam satu tema Pro Audio for Worship. Jadi saya sudah kelihatan sekali wajah-wajah engineer yang sebel sama basis yang kesel sama engineer. Mari kita pertemukan hari ini siapa yang menang gitu ya. Kumpulkan semua pertanyaan karena percayalah netizen se-Indonesia Raya nggak ada satupun kita yang lebih. Kita ada untuk saling memperlengkapi, saling menutupi kelemahan kita satu dengan yang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya pro audio dan musikalitas kita semakin meningkat. Satu tujuannya, supaya dalam setiap ibadah kita, dalam setiap pelayanan kita, sungguh hanya nama Tuhan dipermuliakan. Biar kita semakin berkurang, Tuhan yang semakin bertambah, nama Tuhan yang disembah. Dan kali ini Promedia masih bersama dengan segmen Berani Belajar Audio di sini. Podcast Pro Audio nomor 1 di Indonesia. Ternyata Pro Audio Bali luar biasa, saudara-saudara. Antusiasmenya. Oke. Nggak pakai panjang, nggak pakai lama, kita sambit dengan tepuk tangan raja terakhir. Silakan Kak. PPT boleh disiapkan? Nah. Tolong bagi rasanya dan tolong beli Dan kita tidak di-endorse oleh tisu custom baby. soal mikrofon yang tadi ada pertanyaan nggak? Bahwa harus on axis dan harus menempel, nggak ada cerita 1 jari, 2 jari, 1 jengkal, 1 kepala, dodol. Nempel. Oke, menempel. Cek, 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 cek. Dan sekali lagi yang kalau udah gitu yang bergetar
bukan pita suara, tapi ludah yang ada di lidah. Bukan jorok, itulah yang terjadi. Ah, kalau dari handphone mau masuk ke mixer, tolong beli kabel supaya bisa merasakan apa kabarnya operator yang lagi muter dan mikir. Karena dia bukan muter aja. Sebelum diputar dia mikir. Bukan diputar dulu dia baru mikir kenapa jadi gini, jadi salah. Teman-teman, silakan berjalan-jalan di ruangan ini di semua tempat. Yang keras di mana, yang pelan di mana. Silakan. Dan subwoofer mana yang bunyi. Nah sekarang saya tanya, di mana titik yang Anda merasa paling kosong? Ternyata bisa pelan banget. Di mana coba berdiri? Silakan berdiri. Tempat tadi hilang tiba-tiba gitu. Kalau ada orang yang menggunakan reverb seperti ini waktu orang lagi khotbah, dodol namanya. Ini nggak mampu. 101 kan? Jadi jangan deket-deket orang ini. Silahkan. Ayo satu lagi yang mau melampiaskan kemarahan silahkan. Ini kecil-kecil cabai rawit ini. Coba. "103 cabai rawit. Hati-hati dengan akustik. Kalau mau bangun gereja harus ada orang audio yang beneran bisa. Jangan dibalik, jangan pernah dibalik udah ada ruangan gerejanya baru mikir loudspeakernya mau ditaruh mana ya. Salah itu. Tidak mau bunyi, hanya setiap orang harus tahu mencari headroom bagaimana caranya. Saya kasih waktu 20 menit, semua harus bisa pegang mixer. Cari headroom. Inilah dasar-dasar tentang gain dan fader buat teman-teman yang kepingin belajar itu silahkan cari di konten kita mengenai gain dulu atau fader dulu. Ya, itu jawabannya belajar dulu dan makan dulu dodol. Gitu ya. Jadi ini basic-basic sederhana sekali gitu ya tentang mikrofon. Ya, Jadi power yang berbeda-beda, ada yang cek dan jangan cek-cek lah, bosan lah. Menurut saya gitulah. Langsung Giro juga nggak apa-apa, nggak usah cek. Emang masih ada giro? Enggak lah, udah aja nyanyi sekalian latihan gitu loh. Ya kalau kita mau pelayanan hari Minggu depan, hari Senin harus udah ada rundown-nya. Dan lirik itu jangan dibaca, dihafal. Kalau nggak sanggup jangan jadi singer, jadi kolekten aja. Gak usah ngafalin apa-apa, ngafalin orang aja. Kayaknya ada yang mulai senggol-senggolan tuh, lu tuh gitu ya. Gitu ya. Yang tersinggung katakan amin dalam hati gitu ya. Enggak, karena begini loh. Serius nih saya ngomong ya. Saya pemain profesional musik. Sangat. Saya pengajar vokal group profesional. Saya pengajar choir profesional. Tapi dari semua itu, saya hanya bisa sabar kalau mengajar profesional audio. Begitu saya mengajar choir aja gitu misalnya. Kan ibu-ibu tuh, tante-tante. Enggak sabaran itu. Om-om. Bukan enggak sabaran, enggak saya masukin. Tante Manu tuh.
Dia datang, oke. Tante ikutin ya. Teng, do, salah tante. Teng, do, tante kolektan aja ya. Teman-teman sekalian juga harus juga bisa kritis sebetulnya setelah dari sini. Setelah dari sini tuh ilmu yang tadi didapat manfaatnya seperti apa sih gitu loh. Karena terus terang aja saya juga berangkat dari sound engineer gereja. Jangan jemu-jemu. Anda sudah tepat melayani tempat Anda melayani. Pertanyaannya tuh kenapa dari analog to digital? Kalau saya nggak bayang, dulu saya megang salah satu gereja itu pegang analog Soundcraft Spirit 8, 48 input, 8 aux. Itu luar biasa repotnya, nggak ada auxiliary buat nge-EQ, nggak ada kompresor, mesti beli beberapa unit, pasang patch B, itu satu rak sendiri. Nah itu yang udah saya nggak kuat. Belum lagi ibadah gereja itu ada yang modelnya, ada choirnya, metodenya beda-beda, apalagi kalau udah ngomong gerejanya udah berbasis kesukuan, kayak GPIB, GKI, HKBP, matilah kita di situ pokoknya. Setup alatnya bermacam-macam nggak karu-karuan. Wah ini kalau pakai analog bisa sampai besok nggak kelar. Jadinya waktu itu kenapa berpindah ke digital? Karena apa? Ada scene. Dia bagaikan seperti komputer, dia bisa taruh di situ scene by scene, EQ-nya bisa berbeda-beda, kompresnya bisa berbeda-beda, sensitivity gain-nya juga bisa berbeda-beda, dan levelnya pun bisa berbeda. Dan cara bermixing kita pun bisa diterjemahkan dari studio to live lebih gampang. Nah ini sebetulnya kenapa saya bawa Ubing juga, jadi kalau kita mau belajar HD sebetulnya di sini tempatnya. Jadi ini kalau teman-teman bilang tuh mini prototipe-nya HD lah, tapi ya nggak serupa. Tapi mixer ini cukup mulai sudah sangat digemari karena inputnya 40 channel, 48 channel teman-teman. Bayangkan kita biasanya 32 channel, dia 48 channel. Kecanggihannya luar biasa, hampir mirip-mirip seperti HD. Jadi masing-masing kelompok dikasih waktu 15 menit untuk bisa membunyikan mikrofon di loudspeaker dengan benar. Artinya mikrofonnya harus benar, makanya cari gainnya harus benar. Lalu dari channel yang bersangkutan di routing ke main. Dari main tinggal keluarnya masuk ke loudspeaker, selesai. Loudspeakernya sekarang kondisinya harus mati ya. Loudspeakernya kondisinya mati dulu. Loudspeakernya kondisinya harus mati dulu. Loudspeaker itu yang terakhir. Jadi kalau tiba-tiba di gereja manapun tiba-tiba nggak ada operatornya, minimal kita bisa nyalain mixer, jetrek, ya kan? Nyalain mixer, terus coba mic yang itu cek, ada lampu hijau, tuk. Oh ini. Buka mute-nya naikin, main-nya naikin, bunyi. Kalau nggak bunyi juga berarti belum dinyalain. Kan gitu kan. Jadi gini, kenapa sih kita harus dipaksain Pak Deka untuk Anda harus nyoba? Kan saya cuman singer, saya nggak. Tapi berapa banyak Anda sekarang jadi tahu ternyata ngerouting itu juga nggak sesederhana seperti yang kita minta. Kita kalau di panggung, kalau minta sakdet saknyet, maunya langsung bener. Suara saya kurang open nih, kurang plong. Suara saya mendem nih. Betul kan? Nah tapi sekarang kita jadi tahu bahwa suara itu perlu ditreat dengan baik. Nah kalau ada tulisan begitu yang tutornya saya kan saya harus tanggung jawab dong. Kalau tiba-tiba, tahu nggak gain itu buat apa? Gain supaya nggak feedback. Pale lo. Banyak banget, again jangan dibuka nanti feedback. Terima kasih Pro Audio for Worship Bali. God bless you all.